Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo akan menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang keempat. Adapun pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang keempat berjudul Saksi-saksi Kristus sebagai Mesias. Dari pelajaran sekolah Sabat ini kita akan bagi menjadi 4 bahagian penting. Dan 4 bagian penting ini akan dapat menolong kita untuk memudahkan kita berdiskusi di kelompok sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran keempat di bahagian pendahuluan. Kita temukan bahwa banyak bukti dari Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias dan dapat memberikan kehidupan bagi yang percaya kepadanya. Untuk itu, banyak tokoh-tokoh Alkitab bersaksi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mari kita temukan orang yang bersaksi pertama, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada saat para imam dan juga orang Lewi bertanya kepada Yohanes, "Engkaukah yang kami tunggu-tunggu itu?" Namun Yohanes mengatakan, "Saya bukan Mesias." Yohanes menjelaskan bahwa dia bukan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh para imam dan orang Lewi. Tetapi Yohanes diutus untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Pelajaran yang lalu kita sudah pelajari tentang terang. Siapa itu terang adalah firman, Yesus Kristus. Yohanes mengatakan, tetapi Yohanes diutus untuk memberikan kesaksian tentang terang dan mempersiapkan kedatangannya. Kedatangan siapa? Kedatangan Mesias. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian Yohanes Pembaptis menyampaikan kesaksiannya tentang siapa yang ditunggu-tunggu itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 26 sampai 33, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia adalah Kristus yang membaptis dengan roh. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi Kristus yaitu Mesias akan membaptis dengan roh. Kemudian Yohanes 1 ayat 27, Yohanes bersaksi bahwa dia tidak layak membuka kasutnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bukan Mesias, bahwa Yohanes bukan Mesias seperti yang ditanyakan oleh para imam dan orang-orang Lewi. Yohanes mengatakan dia tidak layak membuka kasutnya. Kemudian Yohanes 1 ayat 34, Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Kemudian Yohanes 1 ayat 34, Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yohanes 1 ayat 29 sampai 37, Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yohanes benar-benar memberikan suatu pengetahuan baru bagi para imam dan juga orang Lewi yang sudah lama menantikan akan kehadiran Mesias. Karena Kejadian 3:15 mencatat bahwa ada seorang juru selamat, bahwa anak manusia itu akan meremukkan kepala ular itu. Hal ini mereka tunggu begitu lama. Kapankah kedatangan Mesias itu? Kemudian Yohanes telah memberitahukannya, menerangkannya siapakah Mesias itu melalui kesaksian Yohanes. Mari kita lihat orang kedua yang bersaksi tentang Yesus adalah Mesias. Yang bersaksi bagian kedua adalah murid Yohanes Pembaptis. Ternyata Andreas adalah salah satu murid Yohanes Pembaptis, dan dia memberitahukannya kepada saudaranya Simon Petrus bahwa dia telah bertemu dengan Mesias. Itu sebabnya pada saat Yesus berjumpa dengan Simon Petrus dan Andreas di pantai saat menangkap ikan, membersihkan jala, Yesus langsung mengetahui siapa nama Simon Petrus. Saudara yang diberkati Tuhan, kemudian kita temukan di orang yang ketiga yang bersaksi, yaitu Filipus. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai 46, Filipus bersaksi bahwa dia telah menemukan atau dia yang telah ditulis oleh Musa dan para nabi, namanya yang disebut Yesus dan Nazaret. Dia bersaksi,
Filipus bersaksi kepada sahabatnya Nathanael. Dan Nathanael sempat ragu. Mengapa? Karena ada kata Nazaret. Karena Nazaret adalah merupakan kota kecil. Dia mungkin beranggapan bagaimana mungkin seorang Mesias akan datang dari Nazaret. Saudaraku, namun oleh karena iman Nathanael, maka dia pun bersaksi juga bahwa Yesus adalah Rabi. Dan Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Raja Israel. Kita lihat di bagian yang terakhir, orang bersaksi bagian terakhir, yaitu Nikodemus. Kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang guru yang terbaik dari kalangan orang Israel. Dia juga adalah anggota Sanhedrin. Dan dia bertemu dengan Yesus pada malam hari. Dan dia bersaksi. Dia menyaksikan dalam kitab Yohanes 3:1-21. Nikodemus mengatakan bahwa Yesus adalah Rabi. Yesus adalah guru. Yesus adalah yang diutus Allah. Dan Yesus adalah Allah yang menyertai dia. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita telah baca dari kitab Yohanes yang bersaksi bahwa Kristus adalah Mesias, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab mencatat bahwa para rasul dan orang-orang yang menggali penggenapan nubuatan Kejadian 3:15 bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Apakah Anda masih ragu bahwa Kristus Yesus adalah Mesias? Saya bersama dengan keluarga saya tidak ragu bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang keempat. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.